Hujan turun sejak senja dan tak menunjukkan tanda akan berhenti. Kota Nanjang berkilau dalam cahaya lampu yang terpecah di aspal basah. Seperti kehidupan orang-orang yang berusaha terlihat utuh, padahal retak di dalam. Di antara lalu lintas yang sibuk dan suara klakson yang tak sabar, seorang perempuan berdiri kaku di tepi jalan, memeluk tas kecilnya. Seolah itu satu-satunya jangkar yang menahannya agar tidak runtuh. Namanya Lin Rusai, 26 tahun. Wajahnya lembut, dengan mata besar yang biasanya tenang, kini dipenuhi ketakutan yang tak sempat disembunyikan. Di balik lengan panjang blusnya, bekas biru samar masih terasa nyeri. Setiap kali ia menggerakkan tangan, ia sudah terbiasa menutupinya, terbiasa berbohong, terbiasa tersenyum, seolah hidupnya baik-baik saja. Malam ini ia berhenti berpura-pura. Langkah kakinya gemetar saat ia menyeberang jalan kecil menuju gang sempit. Setiap suara motor membuatnya refleks menoleh. Setiap bayangan pria membuat napasnya tercekat. Ia tahu suaminya Jo In Hao tidak akan tinggal diam. Pria itu tidak pernah suka kehilangan kendali. Dan RUC adalah miliknya. Setidaknya dalam pikirannya yang sakit. Tenang, aku hanya perlu sampai ke sana, bisiknya pada diri sendiri. Namun takdir sering kiali punya cara kejam untuk mempercepat segalanya. Dari ujung gang, dua pria muncul tanpa suara langkah yang jelas. Bukan preman jalanan, bukan pula warga biasa. Ada sesuatu dari cara mereka berdiri, terlalu tenang, terlalu siap, yang membuat bulu kuduk Rozai meremang. Pria pertama tinggi, bahunya lebar, mengenakan mantel gelap yang basah oleh hujan. Rambutnya rapi, wajahnya tampan, dengan garis rahang tegas, namun ekspresinya dingin, hampir tak berperasaan. Matanya tajam, hitam, seolah bisa menembus kebohongan. Seseorang hanya dengan satu tatapan. Pria kedua berdiri setengah langkah di belakangnya. Senyumnya tipis, nyaris santai, tapi matanya sama, waspadanya. Ia tampak lebih ramah, namun ada aura bahaya yang tak kalah nyata. Rozai berhenti, naluri bertahan hidupnya, berteriak untuk lari, tapi kakinya terasa berat. Lin Rozai, suara pria tinggi itu, rendah, stabil. Ikut kami. Jantungnya seperti jatuh ke perut. Aku, kalian salah orang. Katanya terbata, meski ia tahu sial-sial. Kau, adik Lin Ruolan. Lanjut pria itu, tanpa ragu. Dan istri Zhou Minghao. Nama itu menghantamnya lebih keras daripada tamparan manapun. Air mata menggenang di mata Rozai. Siapa kalian? Pria kedua menghela napas pelan. Seolah situasi ini merepotkan. Namaku, Guan Yu. Dan dia, kakakku Guseni Sheni. Nama itu terpatri di benak Roshi tanpa alasan jelas. Kami di sini bukan untuk mencelakakanmu, lanjut Hanyu. Justru sebaliknya, kami diminta membawa kakakmu pergi. Kau muncul lebih dulu. Woza menelan ludah. Siapa yang menyuruh orang yang berhutang nyawa pada kakakku? Jawab Shen singkat. Dan yang tahu apa yang dilakukan suamimu? Hujan terasa semakin dingin. Aku harus bertemu kakakku, kata Ruai. Akhirnya, suaranya hampir tak terdengar. Seni mengangguk sekali masuk mobil sekarang. Dan untuk pertama kalinya, malam itu, Rozai memilih percaya pada orang asing. Mobil melaju, menembus hujan. Di kursi belakang, Ruasai memeluk dirinya sendiri, menahan gemetar. Hanyu!
Hujan turun sejak senja dan tak menunjukkan tanda akan berhenti. Kota Nanjang berkilau dalam cahaya lampu yang terpecah di aspal basah. Seperti kehidupan orang-orang yang berusaha terlihat utuh, padahal retak di dalam. Di antara lalu lintas yang sibuk dan suara klakson yang tak sabar, seorang perempuan berdiri kaku di tepi jalan, memeluk tas kecilnya. Seolah itu satu-satunya jangkar yang menahannya agar tidak runtuh. Namanya Lin Rusai, 26 tahun. Wajahnya lembut, dengan mata besar yang biasanya tenang, kini dipenuhi ketakutan yang tak sempat disembunyikan. Di balik lengan panjang blusnya, bekas biru samar masih terasa nyeri. Setiap kali ia menggerakkan tangan, ia sudah terbiasa menutupinya, terbiasa berbohong, terbiasa tersenyum, seolah hidupnya baik-baik saja. Malam ini ia berhenti berpura-pura. Langkah kakinya gemetar saat ia menyeberang jalan kecil menuju gang sempit. Setiap suara motor membuatnya refleks menoleh. Setiap bayangan pria membuat napasnya tercekat. Ia tahu suaminya Jo In Hao tidak akan tinggal diam. Pria itu tidak pernah suka kehilangan kendali. Dan RUC adalah miliknya. Setidaknya dalam pikirannya yang sakit. Tenang, aku hanya perlu sampai ke sana, bisiknya pada diri sendiri. Namun takdir sering kiali punya cara kejam untuk mempercepat segalanya. Dari ujung gang, dua pria muncul tanpa suara langkah yang jelas. Bukan preman jalanan, bukan pula warga biasa. Ada sesuatu dari cara mereka berdiri, terlalu tenang, terlalu siap, yang membuat bulu kuduk Rozai meremang. Pria pertama tinggi, bahunya lebar, mengenakan mantel gelap yang basah oleh hujan. Rambutnya rapi, wajahnya tampan, dengan garis rahang tegas, namun ekspresinya dingin, hampir tak berperasaan. Matanya tajam, hitam, seolah bisa menembus kebohongan. Seseorang hanya dengan satu tatapan. Pria kedua berdiri setengah langkah di belakangnya. Senyumnya tipis, nyaris santai, tapi matanya sama, waspadanya. Ia tampak lebih ramah. Namun, ada aura bahaya yang tak kalah nyata. Rozai berhenti. Naluri bertahan hidupnya, berteriak untuk lari, tapi kakinya terasa berat. Lin Rozai, suara pria tinggi itu, rendah, stabil. Ikut kami. Jantungnya seperti jatuh ke perut. Aku, kalian salah orang. Katanya terbata, meski ia tahu sial-sial. Kau, adik Lin Ruolan. Lanjut pria itu, tanpa ragu, dan istri Jo Minghao. Nama itu menghantamnya lebih keras daripada tamparan manapun. Air mata menggenang di mata Rozai. Siapa kalian? Pria kedua menghela napas pelan, seolah situasi ini merepotkan. Namaku Guan Yu, dan dia kakakku Guseni Sheni. Nama itu terpatri di benak Roshi tanpa alasan jelas. Kami di sini bukan untuk mencelakakanmu, lanjut Hanyu. Justru sebaliknya, kami diminta membawa kakakmu pergi. Kau muncul lebih dulu. Woza menelan ludah. Siapa yang menyuruh orang yang berhutang nyawa pada kakakku? Jawab Shen singkat. Dan yang tahu apa yang dilakukan suamimu? Hujan terasa semakin dingin. Aku harus bertemu kakakku, kata Ruai. Akhirnya, suaranya hampir tak terdengar. Seni mengangguk sekali masuk mobil sekarang. Dan untuk pertama kalinya, malam itu, Rozai memilih percaya pada orang asing. Mobil melaju, menembus hujan. Di kursi belakang, Ruasai memeluk dirinya sendiri, menahan gemetar. Hanyu!
Hujan turun sejak senja dan tak menunjukkan tanda akan berhenti. Kota Nanjang berkilau dalam cahaya lampu yang terpecah di aspal basah. Seperti kehidupan orang-orang yang berusaha terlihat utuh, padahal retak di dalam. Di antara lalu lintas yang sibuk dan suara klakson yang tak sabar, seorang perempuan berdiri kaku di tepi jalan, memeluk tas kecilnya. Seolah itu satu-satunya jangkar yang menahannya agar tidak runtuh. Namanya Lin Rusai, 26 tahun. Wajahnya lembut, dengan mata besar yang biasanya tenang, kini dipenuhi ketakutan yang tak sempat disembunyikan. Di balik lengan panjang blusnya, bekas biru samar masih terasa nyeri. Setiap kali ia menggerakkan tangan, ia sudah terbiasa menutupinya, terbiasa berbohong, terbiasa tersenyum, seolah hidupnya baik-baik saja. Malam ini ia berhenti berpura-pura. Langkah kakinya gemetar saat ia menyeberang jalan kecil menuju gang sempit. Setiap suara motor membuatnya refleks menoleh. Setiap bayangan pria membuat napasnya tercekat. Ia tahu suaminya Jo In Hao tidak akan tinggal diam. Pria itu tidak pernah suka kehilangan kendali. Dan RUC adalah miliknya. Setidaknya dalam pikirannya yang sakit. Tenang, aku hanya perlu sampai ke sana, bisiknya pada diri sendiri. Namun takdir sering kiali punya cara kejam untuk mempercepat segalanya. Dari ujung gang, dua pria muncul tanpa suara langkah yang jelas. Bukan preman jalanan, bukan pula warga biasa. Ada sesuatu dari cara mereka berdiri, terlalu tenang, terlalu siap, yang membuat bulu kuduk Rozai meremang. Pria pertama tinggi, bahunya lebar, mengenakan mantel gelap yang basah oleh hujan. Rambutnya rapi, wajahnya tampan, dengan garis rahang tegas, namun ekspresinya dingin, hampir tak berperasaan. Matanya tajam, hitam, seolah bisa menembus kebohongan. Seseorang hanya dengan satu tatapan. Pria kedua berdiri setengah langkah di belakangnya. Senyumnya tipis, nyaris santai. Tapi matanya sama, waspadanya. Ia tampak lebih ramah. Namun, ada aura bahaya yang tak kalah nyata. Rozai berhenti. Naluri bertahan hidupnya berteriak untuk lari, tapi kakinya terasa berat. Lin Rozai, suara pria tinggi itu, rendah, stabil. Ikut kami. Jantungnya seperti jatuh ke perut. Aku, kalian salah orang. Katanya terbata, meski ia tahu sial-sial. Kau, adik Lin Ruolan. Lanjut pria itu, tanpa ragu. Dan istri Jo Minghao. Nama itu menghantamnya lebih keras daripada tamparan manapun. Air mata menggenang di mata Rozai. Siapa kalian? Pria kedua menghela napas pelan. Seolah situasi ini merepotkan. Namaku Guan Yu. Dan dia kakakku Guseni Sheni. Nama itu terpatri di benak Roshi tanpa alasan jelas. Kami di sini bukan untuk mencelakakanmu, lanjut Hanyu. Justru sebaliknya, kami diminta membawa kakakmu pergi. Kau muncul lebih dulu. Woza menelan ludah. Siapa yang menyuruh orang yang berhutang nyawa pada kakakku? Jawab Shen singkat. Dan yang tahu apa yang dilakukan suamimu? Hujan terasa semakin dingin. Aku harus bertemu kakakku, kata Ruai. Akhirnya, suaranya hampir tak terdengar. Seni mengangguk sekali masuk mobil sekarang. Dan untuk pertama kalinya, malam itu, Rozai memilih percaya pada orang asing. Mobil melaju, menembus hujan. Di kursi belakang, Ruasai memeluk dirinya sendiri, menahan gemetar. Hanyu!
Hujan turun sejak senja dan tak menunjukkan tanda akan berhenti. Kota Nanjang berkilau dalam cahaya lampu yang terpecah di aspal basah. Seperti kehidupan orang-orang yang berusaha terlihat utuh, padahal retak di dalam. Di antara lalu lintas yang sibuk dan suara klakson yang tak sabar, seorang perempuan berdiri kaku di tepi jalan, memeluk tas kecilnya. Seolah itu satu-satunya jangkar yang menahannya agar tidak runtuh. Namanya Lin Rusai, 26 tahun. Wajahnya lembut, dengan mata besar yang biasanya tenang, kini dipenuhi ketakutan yang tak sempat disembunyikan. Di balik lengan panjang blusnya, bekas biru samar masih terasa nyeri. Setiap kali ia menggerakkan tangan, ia sudah terbiasa menutupinya, terbiasa berbohong, terbiasa tersenyum, seolah hidupnya baik-baik saja. Malam ini ia berhenti berpura-pura. Langkah kakinya gemetar saat ia menyeberang jalan kecil menuju gang sempit. Setiap suara motor membuatnya refleks menoleh. Setiap bayangan pria membuat napasnya tercekat. Ia tahu suaminya Jo In Hao tidak akan tinggal diam. Pria itu tidak pernah suka kehilangan kendali. Dan RUC adalah miliknya. Setidaknya dalam pikirannya yang sakit. Tenang, aku hanya perlu sampai ke sana, bisiknya pada diri sendiri. Namun takdir sering kiali punya cara kejam untuk mempercepat segalanya. Dari ujung gang, dua pria muncul tanpa suara langkah yang jelas. Bukan preman jalanan, bukan pula warga biasa. Ada sesuatu dari cara mereka berdiri, terlalu tenang, terlalu siap, yang membuat bulu kuduk Rozai meremang. Pria pertama tinggi, bahunya lebar, mengenakan mantel gelap yang basah oleh hujan. Rambutnya rapi, wajahnya tampan, dengan garis rahang tegas, namun ekspresinya dingin, hampir tak berperasaan. Matanya tajam, hitam, seolah bisa menembus kebohongan. Seseorang hanya dengan satu tatapan. Pria kedua berdiri setengah langkah di belakangnya. Senyumnya tipis, nyaris santai. Tapi matanya sama, waspadanya. Ia tampak lebih ramah. Namun, ada aura bahaya yang tak kalah nyata. Rozai berhenti. Naluri bertahan hidupnya, berteriak untuk lari, tapi kakinya terasa berat. Lin Rozai, suara pria tinggi itu, rendah, stabil. Ikut kami. Jantungnya seperti jatuh ke perut. Aku, kalian salah orang. Katanya terbata, meski ia tahu sial-sial. Kau, adik Lin Roland. Lanjut pria itu, tanpa ragu. Dan istri Jo Ming Hao. Nama itu menghantamnya lebih keras daripada tamparan manapun. Air mata menggenang di mata Rozai. Siapa kalian? Pria kedua menghela napas pelan. Seolah situasi ini merepotkan. Namaku Guan Yu. Dan dia, kakakku Guseni Sheni. Nama itu terpatri di benak Roshi tanpa alasan jelas. Kami di sini bukan untuk mencelakakanmu, lanjut Hanyu. Justru sebaliknya, kami diminta membawa kakakmu pergi. Kau muncul lebih dulu. Woza menelan ludah. Siapa yang menyuruh orang yang berhutang nyawa pada kakakku? Jawab Shen singkat. Dan yang tahu apa yang dilakukan suamimu? Hujan terasa semakin dingin. Aku harus bertemu kakakku, kata Ruai. Akhirnya, suaranya hampir tak terdengar. Seni mengangguk sekali masuk mobil sekarang. Dan untuk pertama kalinya, malam itu, Rozai memilih percaya pada orang asing. Mobil melaju, menembus hujan. Di kursi belakang, Ruasai memeluk dirinya sendiri, menahan gemetar. Hanyu!
Hujan turun sejak senja dan tak menunjukkan tanda akan berhenti. Kota Nanjang berkilau dalam cahaya lampu yang terpecah di aspal basah. Seperti kehidupan orang-orang yang berusaha terlihat utuh, padahal retak di dalam. Di antara lalu lintas yang sibuk dan suara klakson yang tak sabar, seorang perempuan berdiri kaku di tepi jalan, memeluk tas kecilnya. Seolah itu satu-satunya jangkar yang menahannya agar tidak runtuh. Namanya Lin Rusai, 26 tahun. Wajahnya lembut, dengan mata besar yang biasanya tenang, kini dipenuhi ketakutan yang tak sempat disembunyikan. Di balik lengan panjang blusnya, bekas biru samar masih terasa nyeri. Setiap kali ia menggerakkan tangan, ia sudah terbiasa menutupinya, terbiasa berbohong, terbiasa tersenyum, seolah hidupnya baik-baik saja. Malam ini ia berhenti berpura-pura. Langkah kakinya gemetar saat ia menyeberang jalan kecil menuju gang sempit. Setiap suara motor membuatnya refleks menoleh. Setiap bayangan pria membuat napasnya tercekat. Ia tahu suaminya Jo In Hao tidak akan tinggal diam. Pria itu tidak pernah suka kehilangan kendali. Dan RUC adalah miliknya. Setidaknya dalam pikirannya yang sakit. Tenang, aku hanya perlu sampai ke sana, bisiknya pada diri sendiri. Namun takdir seringkali punya cara kejam untuk mempercepat segalanya. Dari ujung gang, dua pria muncul tanpa suara langkah yang jelas. Bukan preman jalanan, bukan pula warga biasa. Ada sesuatu dari cara mereka berdiri, terlalu tenang, terlalu siap, yang membuat bulu kuduk Rozai meremang. Pria pertama tinggi, bahunya lebar, mengenakan mantel gelap yang basah oleh hujan. Rambutnya rapi, wajahnya tampan, dengan garis rahang tegas, namun ekspresinya dingin, hampir tak berperasaan. Matanya tajam, hitam, seolah bisa menembus kebohongan. Seseorang hanya dengan satu tatapan. Pria kedua berdiri setengah langkah di belakangnya. Senyumnya tipis, nyaris santai, tapi matanya sama, waspadanya. Ia tampak lebih ramah, namun ada aura bahaya yang tak kalah nyata. Rozai berhenti, naluri bertahan hidupnya, berteriak untuk lari, tapi kakinya terasa berat. Lin Rozai, suara pria tinggi itu, rendah, stabil. Ikut kami. Jantungnya seperti jatuh ke perut. Aku, kalian salah orang. Katanya terbata, meski ia tahu sial-sial. Kau, adik Lin Ruolan. Lanjut pria itu, tanpa ragu. Dan istri Zhou Minghao. Nama itu menghantamnya lebih keras daripada tamparan manapun. Air mata menggenang di mata Rozai. Siapa kalian? Pria kedua menghela napas pelan. Seolah situasi ini merepotkan. Namaku, Guan Yu. Dan dia, kakakku Guseni Sheni. Nama itu terpatri di benak Roshi tanpa alasan jelas. Kami di sini bukan untuk mencelakakanmu, lanjut Hanyu. Justru sebaliknya, kami diminta membawa kakakmu pergi. Kau muncul lebih dulu. Woza menelan ludah. Siapa yang menyuruh orang yang berhutang nyawa pada kakakku? Jawab Shen singkat. Dan yang tahu apa yang dilakukan suamimu? Hujan terasa semakin dingin. Aku harus bertemu kakakku, kata Ruai. Akhirnya, suaranya hampir tak terdengar. Seni mengangguk sekali masuk mobil sekarang. Dan untuk pertama kalinya, malam itu, Rozai memilih percaya pada orang asing. Mobil melaju, menembus hujan. Di kursi belakang, Ruasai memeluk dirinya sendiri, menahan gemetar. Hanyu!
Hujan turun sejak senja dan tak menunjukkan tanda akan berhenti. Kota Nanjang berkilau dalam cahaya lampu yang terpecah di aspal basah. Seperti kehidupan orang-orang yang berusaha terlihat utuh, padahal retak di dalam. Di antara lalu lintas yang sibuk dan suara klakson yang tak sabar, seorang perempuan berdiri kaku di tepi jalan, memeluk tas kecilnya. Seolah itu satu-satunya jangkar yang menahannya agar tidak runtuh. Namanya Lin Rusai, 26 tahun. Wajahnya lembut, dengan mata besar yang biasanya tenang, kini dipenuhi ketakutan yang tak sempat disembunyikan. Di balik lengan panjang blusnya, bekas biru samar masih terasa nyeri. Setiap kali ia menggerakkan tangan, ia sudah terbiasa menutupinya, terbiasa berbohong, terbiasa tersenyum, seolah hidupnya baik-baik saja. Malam ini ia berhenti berpura-pura. Langkah kakinya gemetar saat ia menyeberang jalan kecil menuju gang sempit. Setiap suara motor membuatnya refleks menoleh. Setiap bayangan pria membuat napasnya tercekat. Ia tahu suaminya Jo In Hao tidak akan tinggal diam. Pria itu tidak pernah suka kehilangan kendali. Dan RUC adalah miliknya. Setidaknya dalam pikirannya yang sakit. Tenang, aku hanya perlu sampai ke sana, bisiknya pada diri sendiri. Namun takdir sering kiali punya cara kejam untuk mempercepat segalanya. Dari ujung gang, dua pria muncul tanpa suara langkah yang jelas. Bukan preman jalanan, bukan pula warga biasa. Ada sesuatu dari cara mereka berdiri, terlalu tenang, terlalu siap, yang membuat bulu kuduk Rozai meremang. Pria pertama tinggi, bahunya lebar, mengenakan mantel gelap yang basah oleh hujan. Rambutnya rapi, wajahnya tampan, dengan garis rahang tegas, namun ekspresinya dingin, hampir tak berperasaan. Matanya tajam, hitam, seolah bisa menembus kebohongan seseorang hanya dengan satu tatapan. Pria kedua berdiri setengah langkah di belakangnya. Senyumnya tipis, nyaris santai, tapi matanya sama, waspadanya. Ia tampak lebih ramah. Namun, ada aura bahaya yang tak kalah nyata. Rozai berhenti. Naluri bertahan hidupnya, berteriak untuk lari, tapi kakinya terasa berat. Lin Rozai, suara pria tinggi itu, rendah, stabil. Ikut kami. Jantungnya seperti jatuh ke perut. Aku, kalian salah orang. Katanya terbata, meski ia tahu sial-sial. Kau, adik Lin Ruolan. Lanjut pria itu, tanpa ragu. Dan istri Zhou Minghao. Nama itu menghantamnya lebih keras daripada tamparan manapun. Air mata menggenang di mata Rozai. Siapa kalian? Pria kedua menghela napas pelan. Seolah situasi ini merepotkan. Namaku Guan Yu. Dan dia, kakakku Guseni Sheni. Nama itu terpatri di benak Roshi tanpa alasan jelas. Kami di sini bukan untuk mencelakakanmu, lanjut Hanyu. Justru sebaliknya, kami diminta membawa kakakmu pergi. Kau muncul lebih dulu. Woza menelan ludah. Siapa yang menyuruh orang yang berhutang nyawa pada kakakku? Jawab Shen singkat. Dan yang tahu apa yang dilakukan suamimu? Hujan terasa semakin dingin. Aku harus bertemu kakakku, kata Ruai. Akhirnya, suaranya hampir tak terdengar. Seni mengangguk sekali masuk mobil sekarang. Dan untuk pertama kalinya, malam itu, Rozai memilih percaya pada orang asing. Mobil melaju, menembus hujan. Di kursi belakang, Ruasai memeluk dirinya sendiri, menahan gemetar. Hanyu!
Hujan turun sejak senja dan tak menunjukkan tanda akan berhenti. Kota Nanjang berkilau dalam cahaya lampu yang terpecah di aspal basah. Seperti kehidupan orang-orang yang berusaha terlihat utuh, padahal retak di dalam. Di antara lalu lintas yang sibuk dan suara klakson yang tak sabar, seorang perempuan berdiri kaku di tepi jalan, memeluk tas kecilnya. Seolah itu satu-satunya jangkar yang menahannya agar tidak runtuh. Namanya Lin Rusai, 26 tahun. Wajahnya lembut, dengan mata besar yang biasanya tenang, kini dipenuhi ketakutan yang tak sempat disembunyikan. Di balik lengan panjang blusnya, bekas biru samar masih terasa nyeri. Setiap kali ia menggerakkan tangan, ia sudah terbiasa menutupinya, terbiasa berbohong, terbiasa tersenyum, seolah hidupnya baik-baik saja. Malam ini ia berhenti berpura-pura. Langkah kakinya gemetar saat ia menyeberang jalan kecil menuju gang sempit. Setiap suara motor membuatnya refleks menoleh. Setiap bayangan pria membuat napasnya tercekat. Ia tahu suaminya Jo In Hao tidak akan tinggal diam. Pria itu tidak pernah suka kehilangan kendali. Dan RUC adalah miliknya. Setidaknya dalam pikirannya yang sakit. Tenang, aku hanya perlu sampai ke sana, bisiknya pada diri sendiri. Namun takdir sering kiali punya cara kejam untuk mempercepat segalanya. Dari ujung gang, dua pria muncul tanpa suara langkah yang jelas. Bukan preman jalanan, bukan pula warga biasa. Ada sesuatu dari cara mereka berdiri, terlalu tenang, terlalu siap, yang membuat bulu kuduk Rozai meremang. Pria pertama tinggi, bahunya lebar, mengenakan mantel gelap yang basah oleh hujan. Rambutnya rapi, wajahnya tampan, dengan garis rahang tegas, namun ekspresinya dingin, hampir tak berperasaan. Matanya tajam, hitam, seolah bisa menembus kebohongan. Seseorang hanya dengan satu tatapan. Pria kedua berdiri setengah langkah di belakangnya. Senyumnya tipis, nyaris santai, tapi matanya sama, waspadanya. Ia tampak lebih ramah. Namun, ada aura bahaya yang tak kalah nyata. Rozai berhenti. Naluri bertahan hidupnya, berteriak untuk lari, tapi kakinya terasa berat. Lin Rozai, suara pria tinggi itu, rendah, stabil. Ikut kami. Jantungnya seperti jatuh ke perut. Aku, kalian salah orang. Katanya terbata, meski ia tahu sial-sial. Kau, adik Lin Ruolan. Lanjut pria itu, tanpa ragu, dan istri Jo Ming Hao. Nama itu menghantamnya lebih keras daripada tamparan manapun. Air mata menggenang di mata Rozai. Siapa kalian? Pria kedua menghela napas pelan, seolah situasi ini merepotkan. Namaku Guan Yu, dan dia kakakku Guseni Sheni. Nama itu terpatri di benak Roshi tanpa alasan jelas. Kami di sini bukan untuk mencelakakanmu, lanjut Hanyu. Justru sebaliknya, kami diminta membawa kakakmu pergi. Kau muncul lebih dulu. Woza menelan ludah. Siapa yang menyuruh orang yang berhutang nyawa pada kakakku? Jawab Shen singkat. Dan yang tahu apa yang dilakukan suamimu? Hujan terasa semakin dingin. Aku harus bertemu kakakku, kata Ruai. Akhirnya, suaranya hampir tak terdengar. Seni mengangguk sekali masuk mobil sekarang. Dan untuk pertama kalinya, malam itu, Rozai memilih percaya pada orang asing. Mobil melaju, menembus hujan. Di kursi belakang, Ruasai memeluk dirinya sendiri, menahan gemetar. Hanyu!
Hujan turun sejak senja dan tak menunjukkan tanda akan berhenti. Kota Nanjang berkilau dalam cahaya lampu yang terpecah di aspal basah. Seperti kehidupan orang-orang yang berusaha terlihat utuh, padahal retak di dalam. Di antara lalu lintas yang sibuk dan suara klakson yang tak sabar, seorang perempuan berdiri kaku di tepi jalan, memeluk tas kecilnya. Seolah itu satu-satunya jangkar yang menahannya agar tidak runtuh. Namanya Lin Rusai, 26 tahun. Wajahnya lembut, dengan mata besar yang biasanya tenang, kini dipenuhi ketakutan yang tak sempat disembunyikan. Di balik lengan panjang blusnya, bekas biru samar masih terasa nyeri. Setiap kali ia menggerakkan tangan, ia sudah terbiasa menutupinya, terbiasa berbohong, terbiasa tersenyum, seolah hidupnya baik-baik saja. Malam ini ia berhenti berpura-pura. Langkah kakinya gemetar saat ia menyeberang jalan kecil menuju gang sempit. Setiap suara motor membuatnya refleks menoleh. Setiap bayangan pria membuat napasnya tercekat. Ia tahu suaminya Jo In Hao tidak akan tinggal diam. Pria itu tidak pernah suka kehilangan kendali. Dan RUC adalah miliknya. Setidaknya dalam pikirannya yang sakit. Tenang, aku hanya perlu sampai ke sana, bisiknya pada diri sendiri. Namun takdir sering kiali punya cara kejam untuk mempercepat segalanya. Dari ujung gang, dua pria muncul tanpa suara langkah yang jelas. Bukan preman jalanan, bukan pula warga biasa. Ada sesuatu dari cara mereka berdiri, terlalu tenang, terlalu siap, yang membuat bulu kuduk Rozai meremang. Pria pertama tinggi, bahunya lebar, mengenakan mantel gelap yang basah oleh hujan. Rambutnya rapi, wajahnya tampan, dengan garis rahang tegas, namun ekspresinya dingin, hampir tak berperasaan. Matanya tajam, hitam, seolah bisa menembus kebohongan. Seseorang hanya dengan satu tatapan. Pria kedua berdiri setengah langkah di belakangnya. Senyumnya tipis, nyaris santai. Tapi matanya sama, waspadanya. Ia tampak lebih ramah. Namun, ada aura bahaya yang tak kalah nyata. Rozai berhenti. Naluri bertahan hidupnya, berteriak untuk lari, tapi kakinya terasa berat. Lin Rozai, suara pria tinggi itu, rendah, stabil. Ikut kami. Jantungnya seperti jatuh ke perut. Aku, kalian salah orang. Katanya terbata, meski ia tahu sial-sial. Kau, adik Lin Roland. Lanjut pria itu, tanpa ragu. Dan istri Jo Ming Hao. Nama itu menghantamnya lebih keras daripada tamparan manapun. Air mata menggenang di mata Rozai. Siapa kalian? Pria kedua menghela napas pelan. Seolah situasi ini merepotkan. Namaku Guan Yu. Dan dia kakakku Guseni Sheni. Nama itu terpatri di benak Roshi tanpa alasan jelas. Kami di sini bukan untuk mencelakakanmu, lanjut Hanyu. Justru sebaliknya, kami diminta membawa kakakmu pergi. Kau muncul lebih dulu. Woza menelan ludah. Siapa yang menyuruh orang yang berhutang nyawa pada kakakku? Jawab Shen singkat. Dan yang tahu apa yang dilakukan suamimu? Hujan terasa semakin dingin. Aku harus bertemu kakakku, kata Ruai. Akhirnya, suaranya hampir tak terdengar. Seni mengangguk sekali masuk mobil sekarang. Dan untuk pertama kalinya, malam itu, Rozai memilih percaya pada orang asing. Mobil melaju, menembus hujan. Di kursi belakang, Ruasai memeluk dirinya sendiri, menahan gemetar. Hanyu!
Hujan turun sejak senja dan tak menunjukkan tanda akan berhenti. Kota Nanjang berkilau dalam cahaya lampu yang terpecah di aspal basah. Seperti kehidupan orang-orang yang berusaha terlihat utuh, padahal retak di dalam. Di antara lalu lintas yang sibuk dan suara klakson yang tak sabar, seorang perempuan berdiri kaku di tepi jalan, memeluk tas kecilnya. Seolah itu satu-satunya jangkar yang menahannya agar tidak runtuh. Namanya Lin Rusai, 26 tahun. Wajahnya lembut, dengan mata besar yang biasanya tenang, kini dipenuhi ketakutan yang tak sempat disembunyikan. Di balik lengan panjang blusnya, bekas biru samar masih terasa nyeri. Setiap kali ia menggerakkan tangan, ia sudah terbiasa menutupinya, terbiasa berbohong, terbiasa tersenyum, seolah hidupnya baik-baik saja. Malam ini ia berhenti berpura-pura. Langkah kakinya gemetar saat ia menyeberang jalan kecil menuju gang sempit. Setiap suara motor membuatnya refleks menoleh. Setiap bayangan pria membuat napasnya tercekat. Ia tahu suaminya Jo In Hao tidak akan tinggal diam. Pria itu tidak pernah suka kehilangan kendali. Dan RUC adalah miliknya. Setidaknya dalam pikirannya yang sakit. Tenang, aku hanya perlu sampai ke sana, bisiknya pada diri sendiri. Namun takdir sering kiali punya cara kejam untuk mempercepat segalanya. Dari ujung gang, dua pria muncul tanpa suara langkah yang jelas. Bukan preman jalanan, bukan pula warga biasa. Ada sesuatu dari cara mereka berdiri, terlalu tenang, terlalu siap, yang membuat bulu kuduk Rozai meremang. Pria pertama tinggi, bahunya lebar, mengenakan mantel gelap yang basah oleh hujan. Rambutnya rapi, wajahnya tampan, dengan garis rahang tegas, namun ekspresinya dingin, hampir tak berperasaan. Matanya tajam, hitam, seolah bisa menembus kebohongan. Seseorang hanya dengan satu tatapan. Pria kedua berdiri setengah langkah di belakangnya. Senyumnya tipis, nyaris santai, tapi matanya sama, waspadanya. Ia tampak lebih ramah, namun ada aura bahaya yang tak kalah nyata. Rosai berhenti, naluri bertahan hidupnya, berteriak untuk lari, tapi kakinya terasa berat. Lin Rosai, suara pria tinggi itu, rendah, stabil. Ikut kami. Jantungnya seperti jatuh ke perut. Aku, kalian salah orang. Katanya terbata, meski ia tahu sial-sial. Kau, adik Lin Ruolan. Lanjut pria itu, tanpa ragu. Dan istri Zhou Minghao. Nama itu menghantamnya lebih keras daripada tamparan manapun. Air mata menggenang di mata Resai. Siapa kalian? Pria kedua menghela napas pelan. Seolah situasi ini merepotkan. Namaku, Guan Yu. Dan dia, kakakku Guseni Sheni. Nama itu terpatri di benak Roshi tanpa alasan jelas. Kami di sini bukan untuk mencelakakanmu, lanjut Hanyu. Justru sebaliknya, kami diminta membawa kakakmu pergi. Kau muncul lebih dulu. Woza menelan ludah. Siapa yang menyuruh orang yang berhutang nyawa pada kakakku? Jawab Shen singkat. Dan yang tahu apa yang dilakukan suamimu? Hujan terasa semakin dingin. Aku harus bertemu kakakku, kata Ruai. Akhirnya, suaranya hampir tak terdengar. Seni mengangguk sekali masuk mobil sekarang. Dan untuk pertama kalinya, malam itu, Rozai memilih percaya pada orang asing. Mobil melaju, menembus hujan. Di kursi belakang, Ruasai memeluk dirinya sendiri, menahan gemetar. Hanyu!
Hujan turun sejak senja dan tak menunjukkan tanda akan berhenti. Kota Nanjang berkilau dalam cahaya lampu yang terpecah di aspal basah. Seperti kehidupan orang-orang yang berusaha terlihat utuh, padahal retak di dalam. Di antara lalu lintas yang sibuk dan suara klakson yang tak sabar, seorang perempuan berdiri kaku di tepi jalan, memeluk tas kecilnya. Seolah itu satu-satunya jangkar yang menahannya agar tidak runtuh. Namanya Lin Rusai, 26 tahun. Wajahnya lembut, dengan mata besar yang biasanya tenang, kini dipenuhi ketakutan yang tak sempat disembunyikan. Di balik lengan panjang blusnya, bekas biru samar masih terasa nyeri. Setiap kali ia menggerakkan tangan, ia sudah terbiasa menutupinya, terbiasa berbohong, terbiasa tersenyum, seolah hidupnya baik-baik saja. Malam ini ia berhenti berpura-pura. Langkah kakinya gemetar saat ia menyeberang jalan kecil menuju gang sempit. Setiap suara motor membuatnya refleks menoleh. Setiap bayangan pria membuat napasnya tercekat. Ia tahu suaminya Jo In Hao tidak akan tinggal diam. Pria itu tidak pernah suka kehilangan kendali. Dan RUC adalah miliknya. Setidaknya dalam pikirannya yang sakit. Tenang, aku hanya perlu sampai ke sana, bisiknya pada diri sendiri. Namun takdir sering kiali punya cara kejam untuk mempercepat segalanya. Dari ujung gang, dua pria muncul tanpa suara langkah yang jelas. Bukan preman jalanan, bukan pula warga biasa. Ada sesuatu dari cara mereka berdiri, terlalu tenang, terlalu siap, yang membuat bulu kuduk Rozai meremang. Pria pertama tinggi, bahunya lebar, mengenakan mantel gelap yang basah oleh hujan. Rambutnya rapi, wajahnya tampan, dengan garis rahang tegas, namun ekspresinya dingin, hampir tak berperasaan. Matanya tajam, hitam, seolah bisa menembus kebohongan. Seseorang hanya dengan satu tatapan. Pria kedua berdiri setengah langkah di belakangnya. Senyumnya tipis, nyaris santai, tapi matanya sama, waspadanya. Ia tampak lebih ramah. Namun, ada aura bahaya yang tak kalah nyata. Ruosai berhenti. Naluri bertahan hidupnya, berteriak untuk lari, tapi kakinya terasa berat. Lin Rosai, suara pria tinggi itu, rendah, stabil. Ikut kami. Jantungnya seperti jatuh ke perut. Aku, kalian salah orang. Katanya terbata, meski ia tahu sial-sial. Kau, adik Lin Ruolan. Lanjut pria itu, tanpa ragu, dan istri Zhou Minghao. Nama itu menghantamnya lebih keras daripada tamparan manapun. Air mata menggenang di mata Resai. Siapa kalian? Pria kedua menghela napas pelan, seolah situasi ini merepotkan. Namaku Guan Yu, dan dia kakakku Guseni Sheni. Nama itu terpatri di benak Ruoshi tanpa alasan jelas. Kami di sini bukan untuk mencelakakanmu, lanjut Hanyu. Justru sebaliknya, kami diminta membawa kakakmu pergi. Kau muncul lebih dulu. Woza menelan ludah. Siapa yang menyuruh orang yang berhutang nyawa pada kakakku? Jawab Shen singkat. Dan yang tahu apa yang dilakukan suamimu? Hujan terasa semakin dingin. Aku harus bertemu kakakku, kata Ruai. Akhirnya, suaranya hampir tak terdengar. Seni mengangguk sekali masuk mobil sekarang. Dan untuk pertama kalinya, malam itu, Rozai memilih percaya pada orang asing. Mobil melaju, menembus hujan. Di kursi belakang, Ruasai memeluk dirinya sendiri, menahan gemetar. Hanyu!
Hujan turun sejak senja dan tak menunjukkan tanda akan berhenti. Kota Nanjang berkilau dalam cahaya lampu yang terpecah di aspal basah. Seperti kehidupan orang-orang yang berusaha terlihat utuh, padahal retak di dalam. Di antara lalu lintas yang sibuk dan suara klakson yang tak sabar, seorang perempuan berdiri kaku di tepi jalan, memeluk tas kecilnya. Seolah itu satu-satunya jangkar yang menahannya agar tidak runtuh. Namanya Lin Rusai, 26 tahun. Wajahnya lembut, dengan mata besar yang biasanya tenang, kini dipenuhi ketakutan yang tak sempat disembunyikan. Di balik lengan panjang blusnya, bekas biru samar masih terasa nyeri. Setiap kali ia menggerakkan tangan, ia sudah terbiasa menutupinya, terbiasa berbohong, terbiasa tersenyum, seolah hidupnya baik-baik saja. Malam ini ia berhenti berpura-pura. Langkah kakinya gemetar saat ia menyeberang jalan kecil menuju gang sempit. Setiap suara motor membuatnya refleks menoleh. Setiap bayangan pria membuat napasnya tercekat. Ia tahu suaminya Joing Hao tidak akan tinggal diam. Pria itu tidak pernah suka kehilangan kendali. Dan RUC adalah miliknya. Setidaknya dalam pikirannya yang sakit. Tenang, aku hanya perlu sampai ke sana, bisiknya pada diri sendiri. Namun takdir sering kiali punya cara kejam untuk mempercepat segalanya. Dari ujung gang, dua pria muncul tanpa suara langkah yang jelas. Bukan preman jalanan, bukan pula warga biasa. Ada sesuatu dari cara mereka berdiri, terlalu tenang, terlalu siap, yang membuat bulu kuduk Rozai meremang. Pria pertama tinggi, bahunya lebar, mengenakan mantel gelap yang basah oleh hujan. Rambutnya rapi, wajahnya tampan, dengan garis rahang tegas, namun ekspresinya dingin, hampir tak berperasaan. Matanya tajam, hitam, seolah bisa menembus kebohongan. Seseorang hanya dengan satu tatapan. Pria kedua berdiri setengah langkah di belakangnya. Senyumnya tipis, nyaris santai, tapi matanya sama, waspadanya. Ia tampak lebih ramah. Namun, ada aura bahaya yang tak kalah nyata. Rozai berhenti. Naluri bertahan hidupnya, berteriak untuk lari, tapi kakinya terasa berat. Lin Rozai, suara pria tinggi itu, rendah, stabil. Ikut kami. Jantungnya seperti jatuh ke perut. Aku, kalian salah orang. Katanya terbata, meski ia tahu sial-sial. Kau, adik Lin Ruolan. Lanjut pria itu, tanpa ragu, dan istri Zhou Minghao. Nama itu menghantamnya lebih keras daripada tamparan manapun. Air mata menggenang di mata Rozai. Siapa kalian? Pria kedua menghela napas pelan, seolah situasi ini merepotkan. Namaku Guan Yu, dan dia kakakku Guseni Sheni. Nama itu terpatri di benak Roshi tanpa alasan jelas. Kami di sini bukan untuk mencelakakanmu, lanjut Hanyu. Justru sebaliknya, kami diminta membawa kakakmu pergi. Kau muncul lebih dulu. Woza menelan ludah. Siapa yang menyuruh orang yang berhutang nyawa pada kakakku? Jawab Shen singkat. Dan yang tahu apa yang dilakukan suamimu? Hujan terasa semakin dingin. Aku harus bertemu kakakku, kata Ruai. Akhirnya, suaranya hampir tak terdengar. Seni mengangguk sekali masuk mobil sekarang. Dan untuk pertama kalinya, malam itu, Rozai memilih percaya pada orang asing. Mobil melaju, menembus hujan. Di kursi belakang, Ruasai memeluk dirinya sendiri, menahan gemetar. Hanyu!
Hujan turun sejak senja dan tak menunjukkan tanda akan berhenti. Kota Nanjang berkilau dalam cahaya lampu yang terpecah di aspal basah. Seperti kehidupan orang-orang yang berusaha terlihat utuh, padahal retak di dalam. Di antara lalu lintas yang sibuk dan suara klakson yang tak sabar, seorang perempuan berdiri kaku di tepi jalan, memeluk tas kecilnya. Seolah itu satu-satunya jangkar yang menahannya agar tidak runtuh. Namanya Lin Rusai, 26 tahun. Wajahnya lembut, dengan mata besar yang biasanya tenang, kini dipenuhi ketakutan yang tak sempat disembunyikan. Di balik lengan panjang blusnya, bekas biru samar masih terasa nyeri. Setiap kali ia menggerakkan tangan, ia sudah terbiasa menutupinya, terbiasa berbohong, terbiasa tersenyum, seolah hidupnya baik-baik saja. Malam ini ia berhenti berpura-pura. Langkah kakinya gemetar saat ia menyeberang jalan kecil menuju gang sempit. Setiap suara motor membuatnya refleks menoleh. Setiap bayangan pria membuat napasnya tercekat. Ia tahu suaminya Jo In Hao tidak akan tinggal diam. Pria itu tidak pernah suka kehilangan kendali. Dan RUC adalah miliknya. Setidaknya dalam pikirannya yang sakit. Tenang, aku hanya perlu sampai ke sana, bisiknya pada diri sendiri. Namun takdir sering kiali punya cara kejam untuk mempercepat segalanya. Dari ujung gang, dua pria muncul tanpa suara langkah yang jelas. Bukan preman jalanan, bukan pula warga biasa. Ada sesuatu dari cara mereka berdiri, terlalu tenang, terlalu siap, yang membuat bulu kuduk Rozai meremang. Pria pertama tinggi, bahunya lebar, mengenakan mantel gelap yang basah oleh hujan. Rambutnya rapi, wajahnya tampan, dengan garis rahang tegas, namun ekspresinya dingin, hampir tak berperasaan. Matanya tajam, hitam, seolah bisa menembus kebohongan. Seseorang hanya dengan satu tatapan. Pria kedua berdiri setengah langkah di belakangnya. Senyumnya tipis, nyaris santai, tapi matanya sama, waspadanya. Ia tampak lebih ramah, namun ada aura bahaya yang tak kalah nyata. Rozai berhenti, naluri bertahan hidupnya, berteriak untuk lari, tapi kakinya terasa berat. Lin Rozai, suara pria tinggi itu, rendah, stabil. Ikut kami. Jantungnya seperti jatuh ke perut. Aku, kalian salah orang. Katanya terbata, meski ia tahu sial-sial. Kau, adik Lin Ruolan. Lanjut pria itu, tanpa ragu. Dan istri Zhou Minghao. Nama itu menghantamnya lebih keras daripada tamparan manapun. Air mata menggenang di mata Rozai. Siapa kalian? Pria kedua menghela napas pelan. Seolah situasi ini merepotkan. Namaku, Guan Yu. Dan dia, kakakku Guseni Sheni. Nama itu terpatri di benak Roshi tanpa alasan jelas. Kami di sini bukan untuk mencelakakanmu, lanjut Hanyu. Justru sebaliknya, kami diminta membawa kakakmu pergi. Kau muncul lebih dulu. Woza menelan ludah. Siapa yang menyuruh orang yang berhutang nyawa pada kakakku? Jawab Shen singkat. Dan yang tahu apa yang dilakukan suamimu? Hujan terasa semakin dingin. Aku harus bertemu kakakku, kata Ruai. Akhirnya, suaranya hampir tak terdengar. Seni mengangguk sekali masuk mobil sekarang. Dan untuk pertama kalinya, malam itu, Rozai memilih percaya pada orang asing. Mobil melaju, menembus hujan. Di kursi belakang, Ruasai memeluk dirinya sendiri, menahan gemetar. Hanyu!
Hujan turun sejak senja dan tak menunjukkan tanda akan berhenti. Kota Nanjang berkilau dalam cahaya lampu yang terpecah di aspal basah. Seperti kehidupan orang-orang yang berusaha terlihat utuh, padahal retak di dalam. Di antara lalu lintas yang sibuk dan suara klakson yang tak sabar, seorang perempuan berdiri kaku di tepi jalan, memeluk tas kecilnya. Seolah itu satu-satunya jangkar yang menahannya agar tidak runtuh. Namanya Lin Rusai, 26 tahun. Wajahnya lembut, dengan mata besar yang biasanya tenang, kini dipenuhi ketakutan yang tak sempat disembunyikan. Di balik lengan panjang blusnya, bekas biru samar masih terasa nyeri. Setiap kali ia menggerakkan tangan, ia sudah terbiasa menutupinya, terbiasa berbohong, terbiasa tersenyum, seolah hidupnya baik-baik saja. Malam ini ia berhenti berpura-pura. Langkah kakinya gemetar saat ia menyeberang jalan kecil menuju gang sempit. Setiap suara motor membuatnya refleks menoleh. Setiap bayangan pria membuat napasnya tercekat. Ia tahu suaminya Jo In Hao tidak akan tinggal diam. Pria itu tidak pernah suka kehilangan kendali. Dan RUC adalah miliknya. Setidaknya dalam pikirannya yang sakit. Tenang, aku hanya perlu sampai ke sana, bisiknya pada diri sendiri. Namun takdir sering kiali punya cara kejam untuk mempercepat segalanya. Dari ujung gang, dua pria muncul tanpa suara langkah yang jelas. Bukan preman jalanan, bukan pula warga biasa. Ada sesuatu dari cara mereka berdiri, terlalu tenang, terlalu siap, yang membuat bulu kuduk Rozai meremang. Pria pertama tinggi, bahunya lebar, mengenakan mantel gelap yang basah oleh hujan. Rambutnya rapi, wajahnya tampan, dengan garis rahang tegas, namun ekspresinya dingin, hampir tak berperasaan. Matanya tajam, hitam, seolah bisa menembus kebohongan seseorang hanya dengan satu tatapan. Pria kedua berdiri setengah langkah di belakangnya. Senyumnya tipis, nyaris santai, tapi matanya sama, waspadanya. Ia tampak lebih ramah, namun ada aura bahaya yang tak kalah nyata. Rozai berhenti. Naluri bertahan hidupnya, berteriak untuk lari, tapi kakinya terasa berat. Lin Rozai, suara pria tinggi itu, rendah, stabil. Ikut kami. Jantungnya seperti jatuh ke perut. Aku, kalian salah orang. Katanya terbata, meski ia tahu sial-sial. Kau, adik Lin Ruolan. Lanjut pria itu, tanpa ragu. Dan istri Jo Minghao. Nama itu menghantamnya lebih keras daripada tamparan manapun. Air mata menggenang di mata Rozai. Siapa kalian? Pria kedua menghela napas pelan, seolah situasi ini merepotkan. Namaku Guan Yu, dan dia kakakku Guseni Sheni. Nama itu terpatri di benak Roshi tanpa alasan jelas. Kami di sini bukan untuk mencelakakanmu, lanjut Hanyu. Justru sebaliknya, kami diminta membawa kakakmu pergi. Kau muncul lebih dulu. Woza menelan ludah. Siapa yang menyuruh orang yang berhutang nyawa pada kakakku? Jawab Shen singkat. Dan yang tahu apa yang dilakukan suamimu? Hujan terasa semakin dingin. Aku harus bertemu kakakku, kata Ruai. Akhirnya, suaranya hampir tak terdengar. Seni mengangguk sekali masuk mobil sekarang. Dan untuk pertama kalinya, malam itu, Rozai memilih percaya pada orang asing. Mobil melaju, menembus hujan. Di kursi belakang, Ruasai memeluk dirinya sendiri, menahan gemetar. Hanyu!
Hujan turun sejak senja dan tak menunjukkan tanda akan berhenti. Kota Nanjang berkilau dalam cahaya lampu yang terpecah di aspal basah. Seperti kehidupan orang-orang yang berusaha terlihat utuh, padahal retak di dalam. Di antara lalu lintas yang sibuk dan suara klakson yang tak sabar, seorang perempuan berdiri kaku di tepi jalan, memeluk tas kecilnya. Seolah itu satu-satunya jangkar yang menahannya agar tidak runtuh. Namanya Lin Rusai, 26 tahun. Wajahnya lembut, dengan mata besar yang biasanya tenang, kini dipenuhi ketakutan yang tak sempat disembunyikan. Di balik lengan panjang blusnya, bekas biru samar masih terasa nyeri. Setiap kali ia menggerakkan tangan, ia sudah terbiasa menutupinya, terbiasa berbohong, terbiasa tersenyum, seolah hidupnya baik-baik saja. Malam ini ia berhenti berpura-pura. Langkah kakinya gemetar saat ia menyeberang jalan kecil menuju gang sempit. Setiap suara motor membuatnya refleks menoleh. Setiap bayangan pria membuat napasnya tercekat. Ia tahu suaminya Jo In Hao tidak akan tinggal diam. Pria itu tidak pernah suka kehilangan kendali. Dan RUC adalah miliknya. Setidaknya dalam pikirannya yang sakit. Tenang, aku hanya perlu sampai ke sana, bisiknya pada diri sendiri. Namun takdir sering kiali punya cara kejam untuk mempercepat segalanya. Dari ujung gang, dua pria muncul tanpa suara langkah yang jelas. Bukan preman jalanan, bukan pula warga biasa. Ada sesuatu dari cara mereka berdiri, terlalu tenang, terlalu siap, yang membuat bulu kuduk Rozai meremang. Pria pertama tinggi, bahunya lebar, mengenakan mantel gelap yang basah oleh hujan. Rambutnya rapi, wajahnya tampan, dengan garis rahang tegas, namun ekspresinya dingin, hampir tak berperasaan. Matanya tajam, hitam, seolah bisa menembus kebohongan. Seseorang hanya dengan satu tatapan. Pria kedua berdiri setengah langkah di belakangnya. Senyumnya tipis, nyaris santai, tapi matanya sama, waspadanya. Ia tampak lebih ramah. Namun, ada aura bahaya yang tak kalah nyata. Rozai berhenti. Naluri bertahan hidupnya, berteriak untuk lari, tapi kakinya terasa berat. Lin Rozai, suara pria tinggi itu, rendah, stabil. Ikut kami. Jantungnya seperti jatuh ke perut. Aku, kalian salah orang. Katanya terbata, meski ia tahu sial-sial. Kau, adik Lin Ruolan. Lanjut pria itu, tanpa ragu. Dan istri Jo Minghao. Nama itu menghantamnya lebih keras daripada tamparan manapun. Air mata menggenang di mata Rozai. Siapa kalian? Pria kedua menghela napas pelan, seolah situasi ini merepotkan. Namaku Guan Yu, dan dia kakakku Guseni Sheni. Nama itu terpatri di benak Roshi tanpa alasan jelas. Kami di sini bukan untuk mencelakakanmu, lanjut Hanyu. Justru sebaliknya, kami diminta membawa kakakmu pergi. Kau muncul lebih dulu. Woza menelan ludah. Siapa yang menyuruh orang yang berhutang nyawa pada kakakku? Jawab Shen singkat. Dan yang tahu apa yang dilakukan suamimu? Hujan terasa semakin dingin. Aku harus bertemu kakakku, kata Ruai. Akhirnya, suaranya hampir tak terdengar. Seni mengangguk sekali masuk mobil sekarang. Dan untuk pertama kalinya, malam itu, Rozai memilih percaya pada orang asing. Mobil melaju, menembus hujan. Di kursi belakang, Ruasai memeluk dirinya sendiri, menahan gemetar. Hanyu!
Hujan turun sejak senja dan tak menunjukkan tanda akan berhenti. Kota Nanjang berkilau dalam cahaya lampu yang terpecah di aspal basah. Seperti kehidupan orang-orang yang berusaha terlihat utuh, padahal retak di dalam. Di antara lalu lintas yang sibuk dan suara klakson yang tak sabar, seorang perempuan berdiri kaku di tepi jalan, memeluk tas kecilnya. Seolah itu satu-satunya jangkar yang menahannya agar tidak runtuh. Namanya Lin Rusai, 26 tahun. Wajahnya lembut, dengan mata besar yang biasanya tenang, kini dipenuhi ketakutan yang tak sempat disembunyikan. Di balik lengan panjang blusnya, bekas biru samar masih terasa nyeri. Setiap kali ia menggerakkan tangan, ia sudah terbiasa menutupinya, terbiasa berbohong, terbiasa tersenyum, seolah hidupnya baik-baik saja. Malam ini ia berhenti berpura-pura. Langkah kakinya gemetar saat ia menyeberang jalan kecil menuju gang sempit. Setiap suara motor membuatnya refleks menoleh. Setiap bayangan pria membuat napasnya tercekat. Ia tahu suaminya Joing Hao tidak akan tinggal diam. Pria itu tidak pernah suka kehilangan kendali. Dan RUC adalah miliknya. Setidaknya dalam pikirannya yang sakit. Tenang, aku hanya perlu sampai ke sana, bisiknya pada diri sendiri. Namun takdir sering kiali punya cara kejam untuk mempercepat segalanya. Dari ujung gang, dua pria muncul tanpa suara langkah yang jelas. Bukan preman jalanan, bukan pula warga biasa. Ada sesuatu dari cara mereka berdiri, terlalu tenang, terlalu siap, yang membuat bulu kuduk Rozai meremang. Pria pertama tinggi, bahunya lebar, mengenakan mantel gelap yang basah oleh hujan. Rambutnya rapi, wajahnya tampan, dengan garis rahang tegas, namun ekspresinya dingin, hampir tak berperasaan. Matanya tajam, hitam, seolah bisa menembus kebohongan. Seseorang hanya dengan satu tatapan. Pria kedua berdiri setengah langkah di belakangnya. Senyumnya tipis, nyaris santai, tapi matanya sama, waspadanya. Ia tampak lebih ramah, namun ada aura bahaya yang tak kalah nyata. Rozai berhenti, naluri bertahan hidupnya, berteriak untuk lari, tapi kakinya terasa berat. Lin Rozai, suara pria tinggi itu, rendah, stabil. Ikut kami. Jantungnya seperti jatuh ke perut. Aku, kalian salah orang. Katanya terbata, meski ia tahu sial-sial. Kau, adik Lin Ruolan. Lanjut pria itu, tanpa ragu. Dan istri Zhou Minghao. Nama itu menghantamnya lebih keras daripada tamparan manapun. Air mata menggenang di mata Rozai. Siapa kalian? Pria kedua menghela napas pelan, seolah situasi ini merepotkan. Namaku Guan Yu, dan dia kakakku Guseni Sheni. Nama itu terpatri di benak Roshi tanpa alasan jelas. Kami di sini bukan untuk mencelakakanmu, lanjut Hanyu. Justru sebaliknya, kami diminta membawa kakakmu pergi. Kau muncul lebih dulu. Woza menelan ludah. Siapa yang menyuruh orang yang berhutang nyawa pada kakakku? Jawab Shen singkat. Dan yang tahu apa yang dilakukan suamimu? Hujan terasa semakin dingin. Aku harus bertemu kakakku, kata Ruai. Akhirnya, suaranya hampir tak terdengar. Seni mengangguk sekali masuk mobil sekarang. Dan untuk pertama kalinya, malam itu, Rozai memilih percaya pada orang asing. Mobil melaju, menembus hujan. Di kursi belakang, Ruasai memeluk dirinya sendiri, menahan gemetar. Hanyu!
Hujan turun sejak senja dan tak menunjukkan tanda akan berhenti. Kota Nanjang berkilau dalam cahaya lampu yang terpecah di aspal basah. Seperti kehidupan orang-orang yang berusaha terlihat utuh, padahal retak di dalam. Di antara lalu lintas yang sibuk dan suara klakson yang tak sabar, seorang perempuan berdiri kaku di tepi jalan, memeluk tas kecilnya. Seolah itu satu-satunya jangkar yang menahannya agar tidak runtuh. Namanya Lin Rusai, 26 tahun. Wajahnya lembut, dengan mata besar yang biasanya tenang, kini dipenuhi ketakutan yang tak sempat disembunyikan. Di balik lengan panjang blusnya, bekas biru samar masih terasa nyeri. Setiap kali ia menggerakkan tangan, ia sudah terbiasa menutupinya, terbiasa berbohong, terbiasa tersenyum, seolah hidupnya baik-baik saja. Malam ini ia berhenti berpura-pura. Langkah kakinya gemetar saat ia menyeberang jalan kecil menuju gang sempit. Setiap suara motor membuatnya refleks menoleh. Setiap bayangan pria membuat napasnya tercekat. Ia tahu suaminya Jo In Hao tidak akan tinggal diam. Pria itu tidak pernah suka kehilangan kendali. Dan RUC adalah miliknya. Setidaknya dalam pikirannya yang sakit. Tenang, aku hanya perlu sampai ke sana, bisiknya pada diri sendiri. Namun takdir sering kiali punya cara kejam untuk mempercepat segalanya. Dari ujung gang, dua pria muncul tanpa suara langkah yang jelas. Bukan preman jalanan, bukan pula warga biasa. Ada sesuatu dari cara mereka berdiri, terlalu tenang, terlalu siap, yang membuat bulu kuduk Rozai meremang. Pria pertama tinggi, bahunya lebar, mengenakan mantel gelap yang basah oleh hujan. Rambutnya rapi, wajahnya tampan, dengan garis rahang tegas, namun ekspresinya dingin, hampir tak berperasaan. Matanya tajam, hitam, seolah bisa menembus kebohongan. Seseorang hanya dengan satu tatapan. Pria kedua berdiri setengah langkah di belakangnya. Senyumnya tipis, nyaris santai, tapi matanya sama, waspadanya. Ia tampak lebih ramah, namun ada aura bahaya yang tak kalah nyata. Rozai berhenti, naluri bertahan hidupnya, berteriak untuk lari, tapi kakinya terasa berat. Lin Rozai, suara pria tinggi itu, rendah, stabil. Ikut kami. Jantungnya seperti jatuh ke perut. Aku, kalian salah orang. Katanya terbata, meski ia tahu sial-sial. Kau, adik Lin Ruolan. Lanjut pria itu, tanpa ragu, dan istri Zhou Minghao. Nama itu menghantamnya lebih keras daripada tamparan manapun. Air mata menggenang di mata Rozai. Siapa kalian? Pria kedua menghela napas pelan, seolah situasi ini merepotkan. Namaku Guan Yu, dan dia kakakku Guseni Sheni. Nama itu terpatri di benak Roshi tanpa alasan jelas. Kami di sini bukan untuk mencelakakanmu, lanjut Hanyu. Justru sebaliknya, kami diminta membawa kakakmu pergi. Kau muncul lebih dulu. Woza menelan ludah. Siapa yang menyuruh orang yang berhutang nyawa pada kakakku? Jawab Shen singkat. Dan yang tahu apa yang dilakukan suamimu? Hujan terasa semakin dingin. Aku harus bertemu kakakku, kata Ruai. Akhirnya, suaranya hampir tak terdengar. Seni mengangguk sekali masuk mobil sekarang. Dan untuk pertama kalinya, malam itu, Rozai memilih percaya pada orang asing. Mobil melaju, menembus hujan. Di kursi belakang, Ruasai memeluk dirinya sendiri, menahan gemetar. Hanyu!
Hujan turun sejak senja dan tak menunjukkan tanda akan berhenti. Kota Nanjang berkilau dalam cahaya lampu yang terpecah di aspal basah. Seperti kehidupan orang-orang yang berusaha terlihat utuh, padahal retak di dalam. Di antara lalu lintas yang sibuk dan suara klakson yang tak sabar, seorang perempuan berdiri kaku di tepi jalan, memeluk tas kecilnya. Seolah itu satu-satunya jangkar yang menahannya agar tidak runtuh. Namanya Lin Rusai, 26 tahun. Wajahnya lembut, dengan mata besar yang biasanya tenang, kini dipenuhi ketakutan yang tak sempat disembunyikan. Di balik lengan panjang blusnya, bekas biru samar masih terasa nyeri. Setiap kali ia menggerakkan tangan, ia sudah terbiasa menutupinya, terbiasa berbohong, terbiasa tersenyum, seolah hidupnya baik-baik saja. Malam ini ia berhenti berpura-pura. Langkah kakinya gemetar saat ia menyeberang jalan kecil menuju gang sempit. Setiap suara motor membuatnya refleks menoleh. Setiap bayangan pria membuat napasnya tercekat. Ia tahu suaminya Jo In Hao tidak akan tinggal diam. Pria itu tidak pernah suka kehilangan kendali. Dan RUC adalah miliknya. Setidaknya dalam pikirannya yang sakit. Tenang, aku hanya perlu sampai ke sana, bisiknya pada diri sendiri. Namun takdir sering kiali punya cara kejam untuk mempercepat segalanya. Dari ujung gang, dua pria muncul tanpa suara langkah yang jelas. Bukan preman jalanan, bukan pula warga biasa. Ada sesuatu dari cara mereka berdiri, terlalu tenang, terlalu siap, yang membuat bulu kuduk Rozai meremang. Pria pertama tinggi, bahunya lebar, mengenakan mantel gelap yang basah oleh hujan. Rambutnya rapi, wajahnya tampan, dengan garis rahang tegas, namun ekspresinya dingin, hampir tak berperasaan. Matanya tajam, hitam, seolah bisa menembus kebohongan seseorang hanya dengan satu tatapan. Pria kedua berdiri setengah langkah di belakangnya. Senyumnya tipis, nyaris santai, tapi matanya sama, waspadanya. Ia tampak lebih ramah, namun ada aura bahaya yang tak kalah nyata. Rozai berhenti. Naluri bertahan hidupnya, berteriak untuk lari, tapi kakinya terasa berat. Lin Rozai, suara pria tinggi itu, rendah, stabil. Ikut kami. Jantungnya seperti jatuh ke perut. Aku, kalian salah orang. Katanya terbata, meski ia tahu sial-sial. Kau, adik Lin Ruolan. Lanjut pria itu, tanpa ragu. Dan istri Jo Minghao. Nama itu menghantamnya lebih keras daripada tamparan manapun. Air mata menggenang di mata Rozai. Siapa kalian? Pria kedua menghela napas pelan, seolah situasi ini merepotkan. Namaku Guan Yu, dan dia kakakku Guseni Sheni. Nama itu terpatri di benak Roshi tanpa alasan jelas. Kami di sini bukan untuk mencelakakanmu, lanjut Hanyu. Justru sebaliknya, kami diminta membawa kakakmu pergi. Kau muncul lebih dulu. Woza menelan ludah. Siapa yang menyuruh orang yang berhutang nyawa pada kakakku? Jawab Shen singkat. Dan yang tahu apa yang dilakukan suamimu? Hujan terasa semakin dingin. Aku harus bertemu kakakku, kata Ruai. Akhirnya, suaranya hampir tak terdengar. Seni mengangguk sekali masuk mobil sekarang. Dan untuk pertama kalinya, malam itu, Rozai memilih percaya pada orang asing. Mobil melaju, menembus hujan. Di kursi belakang, Ruasai memeluk dirinya sendiri, menahan gemetar. Hanyu!
Hujan turun sejak senja dan tak menunjukkan tanda akan berhenti. Kota Nanjang berkilau dalam cahaya lampu yang terpecah di aspal basah. Seperti kehidupan orang-orang yang berusaha terlihat utuh, padahal retak di dalam. Di antara lalu lintas yang sibuk dan suara klakson yang tak sabar, seorang perempuan berdiri kaku di tepi jalan, memeluk tas kecilnya. Seolah itu satu-satunya jangkar yang menahannya agar tidak runtuh. Namanya Lin Rusai, 26 tahun. Wajahnya lembut, dengan mata besar yang biasanya tenang, kini dipenuhi ketakutan yang tak sempat disembunyikan. Di balik lengan panjang blusnya, bekas biru samar masih terasa nyeri. Setiap kali ia menggerakkan tangan, ia sudah terbiasa menutupinya, terbiasa berbohong, terbiasa tersenyum, seolah hidupnya baik-baik saja. Malam ini ia berhenti berpura-pura. Langkah kakinya gemetar saat ia menyeberang jalan kecil menuju gang sempit. Setiap suara motor membuatnya refleks menoleh. Setiap bayangan pria membuat napasnya tercekat. Ia tahu suaminya Jo In Hao tidak akan tinggal diam. Pria itu tidak pernah suka kehilangan kendali. Dan RUC adalah miliknya. Setidaknya dalam pikirannya yang sakit. Tenang, aku hanya perlu sampai ke sana, bisiknya pada diri sendiri. Namun takdir sering kiali punya cara kejam untuk mempercepat segalanya. Dari ujung gang, dua pria muncul tanpa suara langkah yang jelas. Bukan preman jalanan, bukan pula warga biasa. Ada sesuatu dari cara mereka berdiri, terlalu tenang, terlalu siap, yang membuat bulu kuduk Rozai meremang. Pria pertama tinggi, bahunya lebar, mengenakan mantel gelap yang basah oleh hujan. Rambutnya rapi, wajahnya tampan, dengan garis rahang tegas, namun ekspresinya dingin, hampir tak berperasaan. Matanya tajam, hitam, seolah bisa menembus kebohongan. Seseorang hanya dengan satu tatapan. Pria kedua berdiri setengah langkah di belakangnya. Senyumnya tipis, nyaris santai, tapi matanya sama, waspadanya. Ia tampak lebih ramah. Namun, ada aura bahaya yang tak kalah nyata. Rozai berhenti. Naluri bertahan hidupnya, berteriak untuk lari, tapi kakinya terasa berat. Lin Rozai, suara pria tinggi itu, rendah, stabil. Ikut kami. Jantungnya seperti jatuh ke perut. Aku, kalian salah orang. Katanya terbata, meski ia tahu sial-sial. Kau, adik Lin Ruolan. Lanjut pria itu, tanpa ragu, dan istri Jo Minghao. Nama itu menghantamnya lebih keras daripada tamparan manapun. Air mata menggenang di mata Rozai. Siapa kalian? Pria kedua menghela napas pelan, seolah situasi ini merepotkan. Namaku Guan Yu, dan dia kakakku Guseni Sheni. Nama itu terpatri di benak Roshi tanpa alasan jelas. Kami di sini bukan untuk mencelakakanmu, lanjut Hanyu. Justru sebaliknya, kami diminta membawa kakakmu pergi. Kau muncul lebih dulu. Woza menelan ludah. Siapa yang menyuruh orang yang berhutang nyawa pada kakakku? Jawab Shen singkat. Dan yang tahu apa yang dilakukan suamimu? Hujan terasa semakin dingin. Aku harus bertemu kakakku, kata Ruai. Akhirnya, suaranya hampir tak terdengar. Seni mengangguk sekali masuk mobil sekarang. Dan untuk pertama kalinya, malam itu, Rozai memilih percaya pada orang asing. Mobil melaju, menembus hujan. Di kursi belakang, Ruasai memeluk dirinya sendiri, menahan gemetar. Hanyu!
Hujan turun sejak senja dan tak menunjukkan tanda akan berhenti. Kota Nanjang berkilau dalam cahaya lampu yang terpecah di aspal basah. Seperti kehidupan orang-orang yang berusaha terlihat utuh, padahal retak di dalam. Di antara lalu lintas yang sibuk dan suara klakson yang tak sabar, seorang perempuan berdiri kaku di tepi jalan, memeluk tas kecilnya. Seolah itu satu-satunya jangkar yang menahannya agar tidak runtuh. Namanya Lin Rusai, 26 tahun. Wajahnya lembut, dengan mata besar yang biasanya tenang, kini dipenuhi ketakutan yang tak sempat disembunyikan. Di balik lengan panjang blusnya, bekas biru samar masih terasa nyeri. Setiap kali ia menggerakkan tangan, ia sudah terbiasa menutupinya, terbiasa berbohong, terbiasa tersenyum, seolah hidupnya baik-baik saja. Malam ini ia berhenti berpura-pura. Langkah kakinya gemetar saat ia menyeberang jalan kecil menuju gang sempit. Setiap suara motor membuatnya refleks menoleh. Setiap bayangan pria membuat napasnya tercekat. Ia tahu suaminya Jo In Hao tidak akan tinggal diam. Pria itu tidak pernah suka kehilangan kendali. Dan RUC adalah miliknya. Setidaknya dalam pikirannya yang sakit. Tenang, aku hanya perlu sampai ke sana, bisiknya pada diri sendiri. Namun takdir seringkali punya cara kejam untuk mempercepat segalanya. Dari ujung gang, dua pria muncul tanpa suara langkah yang jelas. Bukan preman jalanan, bukan pula warga biasa. Ada sesuatu dari cara mereka berdiri, terlalu tenang, terlalu siap, yang membuat bulu kuduk Rozai meremang. Pria pertama tinggi, bahunya lebar, mengenakan mantel gelap yang basah oleh hujan. Rambutnya rapi, wajahnya tampan, dengan garis rahang tegas, namun ekspresinya dingin, hampir tak berperasaan. Matanya tajam, hitam, seolah bisa menembus kebohongan. Seseorang hanya dengan satu tatapan. Pria kedua berdiri setengah langkah di belakangnya. Senyumnya tipis, nyaris santai. Tapi matanya sama, waspadanya. Ia tampak lebih ramah. Namun, ada aura bahaya yang tak kalah nyata. Rozai berhenti. Naluri bertahan hidupnya, berteriak untuk lari, tapi kakinya terasa berat. Lin Rozai, suara pria tinggi itu, rendah, stabil. Ikut kami. Jantungnya seperti jatuh ke perut. Aku, kalian salah orang. Katanya terbata, meski ia tahu sial-sial. Kau, adik Lin Ruolan. Lanjut pria itu, tanpa ragu. Dan istri Jo Ming Hao. Nama itu menghantamnya lebih keras daripada tamparan manapun. Air mata menggenang di mata Rozai. Siapa kalian? Pria kedua menghela napas pelan, seolah situasi ini merepotkan. Namaku Guan Yu. Dan dia kakakku Guseni Sheni. Nama itu terpatri di benak Roshi tanpa alasan jelas. Kami di sini bukan untuk mencelakakanmu, lanjut Hanyu. Justru sebaliknya, kami diminta membawa kakakmu pergi. Kau muncul lebih dulu. Woza menelan ludah. Siapa yang menyuruh orang yang berhutang nyawa pada kakakku? Jawab Shen singkat. Dan yang tahu apa yang dilakukan suamimu? Hujan terasa semakin dingin. Aku harus bertemu kakakku, kata Ruai. Akhirnya, suaranya hampir tak terdengar. Seni mengangguk sekali masuk mobil sekarang. Dan untuk pertama kalinya, malam itu, Rozai memilih percaya pada orang asing. Mobil melaju, menembus hujan. Di kursi belakang, Ruasai memeluk dirinya sendiri, menahan gemetar. Hanyu!